أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa meneruskan dan melanjutkan pertemuan-pertemuan yang mudah-mudahan dibangun di atas iman dan ketakwaan. Pertemuan yang mudah-mudahan menjadi catatan yang menggembirakan di saat pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama yang termulia ini sehingga menjadikan kita umat yang paling mulia pula. Semoga salawat dan salam bersambung kepada keluarganya, anak istri serta cucu keturunannya, para sahabat dan para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah di atas jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selanjutnya ingin saya mengucapkan kepada saudara-saudaraku, bapak dan ibu-ibuku yang hadir pada kesempatan ini ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan melalui media dimanapun berada, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah terlambat ya. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kaum muslimin dan muslimat, ada apa setelah Ramadan? Banyak di antara kita merasakan atau mengadukan bahwa pasca Ramadan semangat itu seolah-olah berkurang atau mungkin sama sekali hilang. Kemarin hari-hari kita diisi dengan berbagai amalan. Al-Quran selalu menjadi teman, zikir selalu memberikan energi, saling memberi, saling menyayangi, bahkan saling mengerti dan memahami serta memaafkan dan mengampuni adalah hari-hari yang
dihiasi di bulan Ramadan. Tapi setelah kepergian Ramadan, seolah-olah ada yang mungkin selama Ramadan merasa terpenjara, tiba-tiba mendapatkan kebebasan dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita taati dan kita ibadahi di bulan Ramadan, Dia juga yang menerima ketaatan dan ibadah kita di luar Ramadan ini. Maka seorang mukmin dan mukminah, seorang muslim dan muslimah yang telah menjalani ibadah puasa Ramadan dan berhasil menunaikan apa yang harus dia kerjakan dan berhasil meraih apa yang menjadi visi dan tujuan, maka akan terlihat hasilnya setelah Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita puasa Ramadan dengan suatu tujuan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa, agar kamu bertakwa. Jelas sekali panggilan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, karena hanya orang berimanlah yang sanggup untuk menjalankan misi Ramadan. Hanya orang berimanlah yang bisa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Hanya orang berimanlah yang bersemangat mengejar berbagai kelebihan dan keutamaan. Ya, ada bulan Ramadan. Kemudian orang berimanlah yang berhak mendapatkan pangkat tertinggi yang Allah sematkan dan beri kepada umat manusia, yang hasilnya berkekalan sampai ke kampung akhirat yang abadi, yang dengannya persahabatan kita berguna, yang dengannya amalan kita diterima, yaitu ketakwaan. Orang-orang yang bersahabat di atas takwa, persahabatannya sampai ke akhirat. Tapi yang persahabatan yang tidak di atas takwa, besok menjadi musuh. Al-akhillau ba'dhum yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang menjadi khalil, sahabat akrab, kekasih terdekat semasa di dunia, di hari akhirat menjadi musuh yang saling melaknat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa
kebaikannya tidak hanya sebatas di dunia, persahabatannya sampai ke akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini ingin dari kita, guna pangkat ini adalah sampai ke akhirat, pangkat tertinggi. Ibaratnya kalau panglima tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, siapa yang telah melakukan puasa dan berhasil menjalankan misinya dan berhasil meraih visinya, yaitu takwa. Bagaimana kita mengetahui, mendeteksi takwa itu? Karena takwa itu dari satu sisi dia bersifat tidak terlihat alias abstrak, tetapi pengaruhnya dan implikasinya pasti jelas terlihat dan nampak serta konkret dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, fa asyara ila sadrihi asy-syarif. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Takwa itu ada di, beliau mengisyaratkan ke hati apa ke jantung? Nah, terjemahnya sudah terlanjur begitu ya, ke jantungnya. Tapi dalam kamus ke hatinya. Nah, susah dirubah. Merubah kebiasaan walaupun salah susah. Nanti saya diketahuan orang nanti. Iya. Al-qalbu, terjemahan dalam kamus manapun adalah hati. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah jantung. Nah, biar tidak ada yang dirugikan, jantung hati. Nah, jantung hati. Nah. Ini kesalahan ya dulu turun temurun ini. Hal yang sederhana saja bisa tersilap dan tersalah, apalagi hal-hal yang berat-berat seperti hari ini. Banyak perhelatan yang sudah diwariskan turun temurun tanpa merujuk kepada syariat. Ma'asyiral kiram, Nabi mensyaratkan takwa itu ada di jantung. Itu diketahui orang nanti, dikira tidak pandai bahasa Arab. Nah, di jantung hati. Nah, 3 kali diasarkan di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi sebagian orang mengatakan ketika dia membuat pelanggaran dalam syariat, ada ibu-ibu pergi haji, ya menuju Masjidil Haram seperti kebiasaan orang kita, sampai di masjid tertutup auratnya, menuju masjid dan pulang dari masjid terbuka dan terurai lagi auratnya, iya kan? Tidak pernah nampak Ustaz itu? Antum mentang-mentang jadi imam jadi lambat keluarnya, tidak nampak. Kebiasaan orang kita ke masjid dan pulang dari masjid auratnya, tahu aurat? Rambutnya atau apa lagi? Bahkan mungkin sebagian bentuk tubuhnya terlihat. Tapi dalam masjid, masya Allah, rapi. Jadi biasa orang kita itu ketika menuju masjid pakai pakaian
olahraga, training. Tahu training enggak tahu ya? Apa ya, antum enggak tahu lagi, training enggak tahu juga. Baju olahraga, baju kaos dan celana kaos. Ketika naik lift di Makkah ini terlihat oleh kawan kita yang mahasiswa, "Ibu, ini Makkah, Bu." "Iya." "Tolong ditutup." Apanya ditutup? Mulutnya. "Tolong dirapikan auratnya." Kira-kira yang ditegur langsung menerima? Hah? Baginya sudah sangat sopan itu. Karena mungkin ketika di rumah atau di kantornya dulu pakai rok pendek kan? Pakai baju you can see. Apa artinya? Silahkan lihat ya. Allah musta'an. Masyaallah, baginya itu sudah rapi sekali. Maka dia bilang, "Woi, kamu tahu enggak? Takwa tuh di sini," katanya. Mantap, hafal dia hadisnya. Takwanya tuh di sini. Jadi hadis pun bisa jadi syubhat. Hadis pun bisa jadi syubhat. Ayat pun bisa jadi syubhat bila tidak diterima dari sang penafsir hadis dan ayat itu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Qur'an hadis ibaratnya, saya ibaratkan air jernih lalu ditampung dalam atau ditampung melalui saluran yang berkarat, nanti keluarnya air berkarat. Masuk saluran berminyak, keluarnya berminyak. Masuk saluran yang balado, keluarnya pedas, dan seterusnya. Ayat Al-Quran dan hadis kalau tidak masuk saluran yang bersih bisa menjadi syubhat, mendukung kebatilan, bukan mendukung kebenaran. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan ini banyak ya terjadi dalam aliran-aliran yang menyimpang. Aliran-aliran yang menyimpang. Masyaallah kiram. Dia bilang takwa itu di sini nak, bukan pada pakaian saya. Gimana menurut antum? Ibu itu betul atau benar? Hah? Dia benar, tapi maksudnya keliru. Maksudnya keliru. Dia benar. Orang misalnya ketika baca hadis abghadu al-biqa ilallah al-aswaq, tempat yang paling dibenci Allah adalah apa? Pasar. Hadis ini ketika masuk saluran bersih bagus hasilnya, tapi masuk saluran yang tidak bersih, dia bilang, "Ustaz, hadis ini jangan dibaca lagi Ustaz, ini yang bikin umat Islam terbelakang," katanya. Bikin umat Islam terbelakang. Kenapa terbelakang? Karena miskin. Demi Allah, umat Islam terbelakang bukan karena miskin. Umat Islam terbelakang karena suka mengekor. Ekor letaknya di mana? Ada ekor di depan? Hah? Jadi umat Islam ini terbelakang bukan karena ekonominya. Umat Islam kaya-kaya. Umat Islam terbelakang bukan karena politiknya. Tidak. Umat Islam terbelakang karena suka mengekor. Ngekornya bukan kepada kitabullah dan ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ngekornya kepada selain keduanya. Dan tidak jarang mengekor kepada orang yang jelas-jelas Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Makanya umat Islam itu lemah bukan karena ekonominya lemah, tidak, tapi lemah karena suka mengekor. Ekor selalu di belakang. Ya, kalau sudah ekor ditarik orang, lemah gitu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke tadi. Jadi at-taqwa hauna, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Jadi bila kita ingin mengetahui setelah Ramadan ini berhasil tidak kita mencapai la'allakum tattaqun itu, tanya ke sini. Ketika kita beribadah, dulu di bulan Ramadan kita bersemangat, kenapa memang semangatnya itu? Apakah murni karena cinta kepada Allah? Murni karena berharap kepada Allah, murni karena takut kepada Allah, atau murni atau sama sekali karena tidak ingin dilihat orang, tidak ikut ke masjid, tarawih aja tidak ikut ke masjid, akan terlihat yang datang karena Allah dan yang datang bukan karena Allah. Ketika di hari-hari di luar Ramadan kita rajin berinfak misalnya, apakah memang karena Allah atau karena takut dibilang pelit Ramadan saja tidak berinfak? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau dulu guru-guru kita, para penceramah kita dulu mengatakan Ramadan madrasah. Ramadan itu adalah madrasah, adalah sekolah, pelatihan bagi yang tak terbiasa sebelumnya. Kalau kita hari ini sudah mengistilahkan Ramadan dengan bulan panennya kita. Bulan panen, baru selesai panen dah terlihat miskin lagi. Baru selesai panen sudah terlihat miskin. Baru mulai rajin, tiba-tiba terlihat malas lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kita silahkan merujuk. Kalau Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati, jantung hati. Nah, jantung hati ini adalah tempat bersarangnya 3 hal yang menjadi rukun setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap ibadah mesti diiringi dengan 3 rukun ini. Sekarang kita tanya ke hati kita, apakah hati kita itu sudah merasakan ini? Yang ini adalah merupakan tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ibadah itu selalu dengan cinta, al-mahabbah. Biar tahu bandingannya kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, lihat orang-orang yang membela Tuhan-Tuhan mereka selain Allah itu. Allah gambarkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Coba lihat, ketika orang-orang yang mengkultuskan selain Allah, baik batu, pohon, kuburan, orang saleh, wali dan sebagainya, coba antum sebut saja kekurangannya. Apa yang dia lakukan? Mereka akan membelanya dan mungkin akan siap mengorbankan apa saja untuk membela itu. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin Makkah siap berperang dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Tuhan-Tuhan yang merupakan tradisi dan kearifan lokal mereka. Jelas? Yang mereka siap untuk melakukan apa saja. Yuhibbunahum kahubbillah. Tapi Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bisa berkorban apa saja, orang beriman lebih dari itu.
untuk melaksanakan ibadahnya karena dia cinta kepada ibadah tersebut. Kalau bahasa hadis yang lain menyebutkan bahwa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu terpaut di masjid. Cinta masjidnya tidak habis dengan habisnya Ramadan. Cinta bersedekahnya tak habis dengan perginya Ramadan. Cinta zikirnya tidak luruh dan tidak luntur dengan selesainya Ramadan. Cintanya memaafkan sesama tidak habis karena selesainya Ramadan. Dan cintanya berdoa kepada Allah tidak habis dengan selesainya Ramadan. Kenapa? Karena hatinya cinta. Orang yang mencintai merasakan manis, indah. Kalau sedang cinta itu indah semuanya, Ustaz. Iya. Marahnya pun seperti tersenyum, iya kan? Antum lupa kata-kata romantis. Marahnya seperti senyuman ketika sedang jatuh cinta. Makanya orang bilang bila cinta sudah melekat, lanjutkan. Bila cinta sudah melekat, tidak berani melanjutkan. Subhanallah. Lanjutkan aja. Coklat terasa semakin nikmat. Itu tidak pernah makan coklat? Orang sekarang menjadikan lambang cinta itu coklat, tahu kan? Makanya ada kalau sudah hari-hari Valentine tuh dijadikan coklatnya berwarna. Tidak pernah Valentine deh. Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah ya saya. Itu tidak pernah Valentine. Nah, karena cinta kita setiap hari lillah. Bukan setanggal 14, itu bukan cinta lillahi ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi bila cinta sudah melekat, coklat semakin terasa nikmat. Ma'asyiral kiram, hidup sempit pun terasa. Lihat ikhwani billah, lihat cinta. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan bersama baginda Rasulullah ketika hijrah, dia bilang, Nabi yang minum saya yang puas. Subhanallah. Antum sudah sampai seperti itu? Belum ya? Belum merasakan rugi antum. Awak menengok antum dengan dapat istri belum? Belum juga. Kapan? Ini tolong dicarikan, Pak. Sudah jadi imam? Kalau dulu tidak boleh jadi imam sebelum menikah. Ini imam kita belum ada yang menikah nih. Mana bisa nih? Dah dibatalkan aja lah semuanya. Kita aja yang jadi imam, Ustaz ya. Gantian. Masa imam belum menikah, mana sah? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bila dia yang minum, dia yang makan, anak misalnya, kita nak makan tapi dimakan oleh anak, dimakan oleh istri, kita yang kenyang. Anda pernah merasakan kan? Kalau saya sudah. Kalau tidak percaya cepatlah, jangan penasaran. Jangan penasaran, antum masih penasaran, belum merasakan. Kalau hanya dengan cerita ini belum yakin, ini tanya Abu Auni, tahu dia. Nah, dia yang makan, kita yang kenyang. Cinta ya akhi. Itulah Nabi SAW. Abu Bakar bilang, Nabi yang minum, saya yang serasa susu yang diminum Nabi itu lewat di sini. Allah. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Ini kita tidak siap mengorbankan berapa menit dari waktu bekerja kita, dari waktu rapat kita, dari waktu mencari rezeki kita, hanya untuk cinta kita kepada yang cintanya menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau belum ada cinta ini di sini, takwa belum ada. Anda puasa kan karena Allah kemarin, karena cinta. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tidak boleh-boleh di pengajian perdana ini. Ya, ini gara-gara Ahmad ini. Ya, mulai di tempat sendiri dulu Ustaz katanya. Tapi setelah jadi tidak dikonfirmasi rupanya. Nah, tiba-tiba pengumuman dah keluar.
Alhamdulillah. Nah, ala kulli hal. Jadi kaum muslimin, jangan risau, masih ada, kan baru satu. Al-mahabbah, cinta itu sudah ada dengan Ramadan itu tertanam dah. Kita sudah dilatih baca Quran, mencintainya karena Allah. Bersedekah, mencintainya karena Allah. Salat malam, mencintai karena Allah. Puasa, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Zikir dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dia. Semuanya karena Allah. Ketika ada orang mencaci, mencela kita, mengajak kita untuk berkelahi di bulan Ramadan, kita bilang, inni mru'un shaim. Saya sedang puasa. Allah tak suka orang yang puasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tak suka pada orang yang berteriak-teriak. Tak suka pada orang yang berkelahi. Nah sekarang, cinta itu masih ada atau tidak? Ma'asyiral kiram. Bila masih ada, maka nikmat ibadah itu akan senantiasa terasa sekalipun setelah perginya bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu tandanya bahwa Ramadan kita sudah berhasil mendidik kita. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu rukun ibadah yang kedua adalah selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harapan itu di dada kita kepada Allah masih tetap bersemi? Karena Nabi mengatakan man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan iman dan berharap. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar karena iman dan berharap. Dan orang-orang yang beriman itu tak pernah putus harapan. Innahu la yai'aisu min rahmatillah. Tidaklah berputus dari rahmat Allah illal qaumul kafirun. Tak boleh putus harapan dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Harapan itu harus selalu hadir dalam diri kita. Makanya ketika mengerjakan sesuatu ada harapan, pasti lebih berani kita melakukan, betul kan? Kalau tidak ada harapan, berani maju? Hah? Tidak berani. Sudah pernah melamar? Sudah pernah melamar? Berapa kali? Bersekali. Diterima. Antum berani maju kenapa? Ada harapan kan? Ada harapan. Di mana antum tahu harapan itu ada? Karena antum sudah melakukan survei lapangan dulu kan? Iya lah. Sama kita ketika beribadah itu, kalau kita sudah pelajari bahwa ini pasti disukai Allah Subhanahu wa taala, ada harapan akhi. Makanya orang-orang yang merasa tidak tenang melakukan sesuatu karena meragukannya, kan ada amalan bila diragukan, bila dilakukan ragu kita melakukannya, jangan lakukan. Karena kita tidak ada harapan untuk mendapatkan apa-apa di situ. Lagipun masih debatable, masih diperdebatkan orang entah benar entah salah. Tapi kalau sudah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harapannya jelas. Bukan PHP. Apa makna PHP? Hah? Apa maknanya? Saya tidak tahu. Nah, harapan palsu. Banyak orang yang menjajakan harapan palsu, enggak apa-apa ini baik. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW di masa hidupnya menolak beberapa amalan yang dianggap baik oleh sahabat karena tidak disyariatkan? Jadi jangan karena asal baik menurut pikiran, tapi adalah asal baik menurut ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak banyak yang fatwakan.
Yang memfatwakan itu ngambil sebagian dari sebagian yang lain, kadang dari satu sumber saja. Banyak tidak menentukan benar, tapi dalil menentukan benar. Nah, berharap, tidak mungkin harapan itu ada bila tidak pasti. Maka pastikan ketika beramal itu, karena orang bertakwa itu teliti. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu diriwayatkan bahwa takwa itu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang bertabur duri, onak dan duri. Antum berjalan telanjang kaki, gimana antum melangkah? Harus dipraktekkan. Ambil duri saya, suruh dia berjalan tanpa alas kaki, gimana antum berjalan? Antum tak berani letakkan kaki kecuali benar-benar aman, karena antum takut tidak berhasil dan berharap lulus daripada ancaman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini orang bertakwa. Kalau tidak pasti, orang bertakwa tidak mau melakukannya. Hanya orang-orang yang lemah imannya, yang penting asal baik dia lakukan. Tidak, mesti baik dan benar. Baik dan benar. Karena kita berharap sesuatu, harapan itu mesti pasti. Tidak boleh harapan PHP. Yang bisa memberikan harapan itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanya lagi hati kita, karena at-taqwa huna, harapan itu pada Allah Subhanahu wa taala masih tetap kuat atau tidak. Yang ketiga adalah al-khaufu, yaitu senantiasa merasa takut. Cinta melahirkan harapan. Harapan itu juga didampingi oleh rasa khawatir, ya kan? Harap-harap cemas, kata orang. Harap-harap cemas. Harap diterima, cemas harap diterima, cemas lawan diterima, ditolak. Harus ada selalu. Kita mengharap itu karena cinta, ya kan? Kalau tidak cinta itu tidak berharap kan? Kalau tidak cinta berharap. Antum tidak cinta akhirat berharap pulang. Antum ke aslinya mana? Kampungnya mana? Jakarta. Masya Allah, jauh sekali. Antum cinta tidak dengan Jakarta? Cinta. Tidak cinta Jakarta, makanya tidak berharap pulang ke Jakarta. Orang yang bercinta pada negerinya akan senantiasa berharap pulang. Dan berharap pulang itu bukan sembarang pulang, akhi. Karena di sana ada sang bunga, jangan bunga desa, bunga surga. Oke lah, bunga desa. Berarti antum harus pulang dengan tampilan yang membuat orang tercengang. Masya Allah, bawaannya kardusnya besar-besar walaupun isinya kosong, ya misalnya kopernya besar-besar kan, isinya kain bekas, enggak jalan tuh penting. Nah, duitnya, dompetnya tebal tapi penuh dokumen. Jadi antum harus pulang bawa bawaan karena takut tidak diterima ketika pulang. Tapi kalau antum bawaan lengkap dengan surat-suratnya, lengkap dengan pendapatannya, insya Allah antum pulang tuh dengan penuh harapan. Jelas? Dan harapan itu mesti harus selalu rasa cemas kalau tidak diterima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa memberikan apa yang bisa diberikan, hati mereka tetap khawatir karena akan kembali kepada Rabb mereka. Itulah sebabnya diriwayatkan as-salafus salih rahimahullah jami'an wa radhiyallahu anhum, mereka berdoa 6 bulan selepas Ramadan ini agar diterima amalnya. Awak baru 6 bulan 6 hari dah puasa 6 ya. Dah raya pula orang sekali.
Berarti hari ini tidak boleh puasa nih Ustaz, hari raya nih Ustaz. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini konsekuensi raya kan tidak boleh puasa kan? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa semoga Allah menerima. Karena bagaimanapun kekurangan kita banyak, maka Allah berikan kesempatan lagi di bulan Syawal ini untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan supaya kita terhitung puasa setahun penuh, ya, setahun penuh. Karena mereka dulu mengatakan law alimal ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba ini tahu kebaikan apa yang ada pada bulan Ramadan, mereka pasti berharap sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Ini dinisbatkan kepada Nabi tapi tidak sahih dari Nabi, Pak. Tapi sebagian ulama menyatakan itu. Artinya apa? Karena Ramadan itu, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, adalah suatu hal yang istimewa. Maka di bulan Syawal kita diberikan, kalau ibaratnya salat, ini salat rawatib ba'diyahnya. Qabliyahnya di bulan Sya'ban kemarin dan sebelumnya bulan Rajab. Ba'diyahnya ada di bulan Syawal. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan penuh kemudian diikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah puasa sepanjang tahun. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan segala fadilah dan keutamaan, dan mudah-mudahan ketakwaan itu terasa dan dideteksi dengan rasa cinta, harapan dan rasa khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah dan berharap diterima, dan kita senantiasa cinta kepada amalan-amalan yang seterusnya, karena sesungguhnya amal yang diterima itu seperti kata para ulama akan memanggil saudaranya yang lain. Kalau kita amal salat kita terima, maka dia akan memanggil amalan-amalan salat setelahnya. Kalau puasa kita terima, maka dia akan memanggil amalan-amalan puasa setelahnya. Walau bacaan Quran kita diterima, dia memanggil bacaan-bacaan Quran setelahnya. Kalau rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah di Ramadan itu diterima, maka kasih sayang itu berkelanjutan sampai seterusnya. Bila rasa pemurah kita di bulan Ramadan berkelanjutan sampai setelah Ramadan, berarti mudah-mudahan itu tanda bahwa kita sedang menikmatinya, dan disitulah ketakwaan itu berada. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita, amin ya rabbal alamin. Karena ini perdana, tidak boleh panjang-panjang dulu, cukup sampai azan saja. InsyaAllah kita bertemu tidak lama lagi, hanya 1 bulan InsyaAllah. Dalam kajian kalau temu tiap hari di sini, alhamdulillah. Temu dalam kajian, alhamdulillah, InsyaAllah sebulan. Ya, karena walaupun dekat di sini rumah, cuman lambat dijadwalkan. Ya, jangan dijadwalkan. Sampai kalau dia dulu tiap pekan dibuat Pak Yulban, tidak diambil orang. Sekarang diambil orang semuanya. Alhamdulillah. Sebulan sekali udah banyak itu sih. Orang tidak ada kadang sekali, sebulan setahun, sekali setahun kan. Kita sekali sebulan sekali. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'ida alaina Ramadan awaman adidah wa azminatan madidah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.